Ini kali sidat nih Pak, utawi gateng nggih, nang mriki familiar gateng. Kan di sini sudah dilindungi. Ya, Tapi zaman rumiyin kan kathah ingkang napa istilahipun tinggal nek dipendet. nggih dibendet ngoten terus biasanya ada dampak-dampak ngoten nggih Itu to. biasanya Mas dampak-dampak kepada lingkungan Mas ya. Oh ngoten nggih. Ya biasanya yang terkena itu kadang ada hewan, Nggih. kadang apa itu orang ada yang sakit, tahu-tahu Oh gitu. meninggal ngoten Iya. nggih. Terus Ya. karenanya eh, Jurang Gandul. Tempat ini berada di nun jauh pelosok sebelah selatan perbukitan Kabupaten Ponorogo. Jurang Gandul berada di Desa Bausan Lor, Kecamatan Ngrayun, Kabupaten Ponorogo. Di tempat ini ada sesosok ikan yang keberadaannya sangat dipercayai sebagai ikan yang mistis. Ya, masyarakat setempat menyebutnya gateng. Secara umum, masyarakat mengenalnya sebagai ikan sidat. Tak hanya di Jurang Gandul Ngrayun Ponorogo, akan tetapi di mayoritas wilayah selatan Pulau Jawa, tepatnya pesisir Laut Selatan atau sungai-sungai yang berhubungan dengan Laut Selatan, keberadaan ikan sidat atau ikan gateng ini kebanyakan memang di beberapa tempat sangat dikeramatkan. Ya, ada sebagian yang menilai atau menganggap ikan ini adalah ikan gaib yang merupakan peliharaan Sing Bau Rekso. Bahkan di beberapa tempat ada yang meyakini bahwa ikan gateng atau ikan sidat ini adalah peliharaan Nyi Roro Kidul. Mitos-mitos seperti inilah yang membuat banyak orang tidak berani untuk mengambil ikan ini, bahkan mengkonsumsinya. Seperti di Jurang Gandul ini, sangat terlarang untuk diambil. Bahkan masyarakat setempat atau sekitar Jurang Gandul akan sangat bereaksi keras apabila ada orang yang mencoba-coba mengambil ikan dari tempat ini. Utamanya adalah ikan sidat atau ikan gateng ini. Seperti yang disampaikan warga yang dapat kami ketemui, bahwa apabila ikan ini diambil akan berakibat buruk bagi lingkungan. Kadang ada hewan yang menjadi korban, kadang juga manusia yang harus meregang nyawa. Ya, itulah mitos yang berkembang dan lestari di sekitar Jurang Gandul maupun di tempat-tempat lain yang mana keberadaan gateng atau sidat ini dikeramatkan. Ya, mitos ini memang mengerikan. Akan tetapi apakah semua orang percaya bahwa mitos ini benar-benar ada? Bahwa ikan gateng memang tak boleh dimakan? Ya, kali ini saya akan mencoba menemui salah satu teman saya yang merupakan seorang yang sangat hobi mancing dan sangat sering mendapatkan ikan gateng atau ikan sidat. Kebetulan tadi malam saya mendapat kabar bahwa teman saya tersebut mancing dari Sungai Grindulu di wilayah Kabupaten Pacitan dan beruntung sekali mendapatkan 2 ekor ikan sidat. Saya akan melihat diapakan ikan yang dimitoskan sebagai ikan Nyi Roro Kidul tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang sedulur di channel saya Purbo Sasongko, dan tentu saja tetap tersenyum karena senyum adalah pintu menuju bahagia. Ini yang saya bilang tadi, saya menemui teman saya yang baru saja mancing dan mendapatkan ikan sidat. Ikan ini nanti akan dipotong, dibedeti, terus dimasak. Nah, kita akan juga ngobrol dengan beliau. Kira-kira percaya karo mitos ya, Pak? Salam. Nah, ini ikan sidat, tapi gak begitu gede ya, Mas? Ya kecil Pak. Ini dapat mancing di mana, Mas? Di Gedangan. Gedangan itu masuk wilayah baratnya Kalombo, baratnya Lecor.
Pacitan ya berarti. Pacitan. Dapat berapa ekor? Saya dapat 2, tapi yang satu masih hidup, tak pelihara. Hmm. Terus ini yang satu ini mati. Ini masalahnya nelen ini, pancingnya masih Nelen masuk. pancing ya? Iya, nelen ini masih kalau dihidupkan pun tetap mati. Oh maksudnya dipelihara tetap mati. Tetap mati nggih. Jadi kayak belut ya, memang ini. Mas, Iya. orang kan ini banyak yang mitos beredar nek apa ikan sidat itu ikan ora sak baene ikan piaraan danyan piaraan nyoror kidul kan gitu. Iya toh sampean sering dengar toh kayak gitu. Kebanyakan seperti itu, Mas. Itu nek menurut sampean gimana, Mas? Kalau saya mitos ini sebenarnya kalau yang penting ini di sungai besar. Nggak di wilayah gitu ya. Misalnya di wilayah sungai kecil lah. Kalau sungai kecil saya yakin saya pun tidak berani untuk ngambil. Kenapa, Mas? Di situ makanya kan kita hidup di Jawa. Iya. Kan ada filosofi tersendiri. Kalau sungai-sungai kecil biasanya kan banyak kan ada mata air. Ada mata air itu sebenarnya ada sumber mata air. Iya. Biasanya kalau orang dulu-dulu itu pasti diwuri-wuri, diobongi, dibersihkan sebenarnya. Oke. Ini mau dipotong, dibeteti lah. Cara bahasa trunenge. Ini dibeteti. Nah, ini kayak gitu dipotong. Sering Mas mancing sidat itu, Mas? Alhamdulillah kalau ada kesempatan tetap mancing. Saya hobi, Mas. Oh, lepas kerja kayak mancing. Ya. Kalau Ini Mas Roes ini musisi elektron ya, player keyboard elektron. Ini sering tanggapan sama saya. Tunggali Romo itu. Kalau mau hajatan silakan anggap Mas Roes. Terbesar pernah dapat berapa, Mas? Maksud saya gedine sepiro itu? 1 botol aqua pernah. Wah. 1 botol aqua besar. Kuwedi berarti. Ya. Itu sandure sing neng Bausan Lor ya, Mas? Ya lebih. Terus ini sak ndure, Mas. Sampean pernah Mas ke Bausan Lor itu, Jurang Gandul itu? Pernah tapi nggak berani, Mas. Maksudnya kan lingkungan juga nggak boleh. Oh. Oh, ini mau masuk sampai perut. Waduh, pancingnya sampai ke situ ya. Pasti mati ini. Kalau Nek musim ini kan ya rendeng tapi selekas ya Mas. Kemarau lah katakanlah. Kemarau itu banyak Mas anu itu apa? Sidat itu. kalau kemarau dibilang banyak ya ada, tapi untuk mendapatkan ini sulit untuk kemarau. Makanya kan dia itu kalau mau makan, kalau makannya itu malam, terus airnya keruh biasanya. Oh gitu ya. Ke air keruh. Nek apa? Kemarau itu biasanya kecil-kecil apa gede-gede Mas? Malah biasanya besar kalau yang keluar biasanya. Kemarau. Malah besar ya? Iya. Yang kecil-kecil delik itu. Delik. Kalau yang hidup tadi seberapa Mas besar ya? Paling ya segini lah. Segitu. Iya segini. Ada. Enggak ini Mas. Mas Roes kan sering mancing itu ya, mancing sidat ya. Itu kok katanya sidat itu macam-macam jenisnya bener? Bener macam-macam jenisnya. Kalau yang sidat biasa itu seperti ini sudah biasa, tapi Oh ini biasa. biasa, tapi ini pun juga ada 2 jenis. Ini kan agak kebiru-biruan. Iya. Terus ada lagi yang hitam kayak gini. Terus ada lagi yang polos. Yang satu tadi polos. Oh yang masih hidup itu. Yang masih itu polos. Kapan-kapan nanti kita rekam lagi. Ya, terus yang ada yang namanya cuniran. Cuniran itu ikannya tipis tapi ini ya. Luriknya totol-totol semacam harimau tutul. Tapi di mulutnya ini, bibirnya ini, cincinnya bibir ini ya. Cangkangnya bibir ini kuning. Ada yang merah juga. Oh gitu. Ya, yang sini. bagian ini. Yang bagian sini, cangkang ini loh, cangkang bibir ini loh. Ini kuning, ada yang merah. Itu namanya cungiran. Cuniran. Cungir kok congor gitu. Cuniran. Kalau orang lokal sana Nggih. ngarani gateng poleng. Oh gitu. Poleng itu total itu poleng. Iya. Kalau ini Mas apa? Kan ada yang bilang orang makan gateng mati gitu ya. Ini kan beberapa ada yang bilang karena ikannya ya ikan gawat. Kedua ada yang bilang gateng itu beracun. Yang beracun itu jenisnya mana? Yang biasanya bukan kok beracun, Mas. Gimana?
ya ada mitos tersendiri, terus ya, orangnya yakin. Yang namanya mitos kan kalau semakin diyakini kan semakin mantap. Betul. Karena itu Sebenarnya. oh, bukan karena kok gateng itu beracun ya. Bukan. Gateng itu mencari lendir Mas, yang paling lendir. Oh gitu ya. Ada lendir. Itu dibersihkan pakai gitu. Enggak, kalau ini buat manjat di batu pun bisa ini. Oh, pantesan kok iso mlaku ning watu itu ya? Iya. Ini kalau di air ini licin, kalau kena air ini licin. Tapi kalau dia kusue istilahnya asatan gitu, Iya, benda kasar kayak gini. Kasar, ya. Niki kelet lengket deh, loh, niki lengket ya. Oh, gitu ya. Iya. Masalahnya dia bisa jalan itu seperti itu. Ilmu baru ini. Nah, ini sudah dibedeti oleh Mas Roes. Kita nanti akan melihat bagaimana Mas Roes atau Bu Roes nanti masak ikan Nyi Roro Kidul. Kita akan melihatnya nanti. Biar diselesaikan dulu. Nah, ini persiapan sudah mau dimasak sama Bu Roes. Sama Mbak Ratna ini dibikinkan bumbu. Bumbunya apa, Mbak? Ini tumbar, bawang, daun jeruk sama Apa lagi? garam. Tumbar, bawang, daun jeruk, garam. Kita tinggal nunggu nguleknya, terus nanti kita melihat bagaimana itu digoreng, terus nanti biar Mas Roes makan ikan Nyi Roro Kidul. Nah, ini sudah mau dimasak. Alami. Mau dimasak, alami bumbunya, ndak ada penyedap rasanya, ini asli. Nah. Ini ikan gateng atau kadang dipercaya sebagai ikan Nyi Roro Kidul itu sudah matang. Nah, ini Mas Roes sama putranya akan makan ikan goreng. Ya. Terus sekarang gilirannya Mas Roes tuh makan kan, enak. Tidak ada perasaan gimana itu Mas makannya. Pokoknya enak itu ya. Iya. Satu kelebihannya bahwa ikan sidat atau gateng itu nilai proteinnya sangat tinggi. Jadi ketika Anda makan sekali satu hari makan ikan sidat, kebutuhan protein Anda untuk 1 minggu sudah tercukupi. Oke lor, ini tadi saya membuktikan kenjenian semuanya biar tidak juga penasaran dengan mitos yang ada bahwa benarkah sidat itu ikan Nyi Roro Kidul atau ikan gaib atau ikan apa. Dibuktikan oleh Mas Roes yang tadi malam mancing di Sungai Grindulu, daerah Gedangan Pacitan. Nah, ini sudah dibedeti, dimasak dan sekarang juga dimakan bersama putranya. Alhamdulillah, ini rezeki dari Gusti Allah. Segala sesuatu yang dari muka bumi ini adalah disiapkan Allah untuk kita semuanya, untuk kita nikmati, untuk kita rasakan. Salah satunya adalah ini. Akan tetapi ketika ada sebuah mitos, kita tidak wajib mempercayainya, akan tetapi hormatilah. Karena mitos itu selalu ada karena memang punya tujuan-tujuan tertentu. Salah satunya adalah pelestarian alam. Karena sidat ini satu-satunya ikan yang bisa melubangi batu sehingga sumber air itu bisa semakin lancar. Terima kasih sudah mengikuti video ini, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.